Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Telisik Hukum. Kita tiba di segmen terakhir. Kita segera mencoba menarik kesimpulan dari percakapan atau perbincangan kita malam ini, Bang Togar dan Telisik Hukum. Ada beberapa tahapan yang memang harus dipikirkan matang-matang, baik dari sisi pekerja maupun sisi pengusaha, bila akhirnya harus menghadapi persoalan PHK ini. Mulai dari bahwa ada proses bipartit, tripartit yang menjadi satu syarat mutlak sebelum persoalan ini dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Tapi di sisi lain, ada banyak hal yang juga harus menjadi concern kita bersama. Bahwa ada bisa terjadi penyelundupan hukum dalam konteks dokumentasi kerja dan segala macam. Dari perjalanan tadi, dari perbincangan tadi, apa yang menjadi kesimpulan Bang Togar? Karena mengingat secara keseluruhan persoalan ini mestinya bisa diselesaikan hanya bila kita memiliki itikat baik dalam berkomunikasi. Silakan, Bang Togar. Ya, artinya kembali kepada hakikat ketenaga kerjaan ini kan perdata. Kalau dia itu perdata, memang apapun yang paling dasar atau yang menjadi filosofi perdata itu adalah itikat baik. Itikat baiknya dulu. Di mana itikat baik dari pengusaha ketika dia mengalami kesulitan seperti ini. Dan juga sebaliknya di mana itikat baik dari pekerja ketika mengalami seperti ini. Okay. Dan yang kedua adalah komunikasi. Sepanjang itu komunikasi itu bisa dilaksanakan dengan baik dan khususnya ada keterbukaan di antara keduanya, saya pikir itulah hakikat ketenaga kerjaan itu sendiri. Karena majikan itu tidak bisa bekerja tanpa tenaga kerja dan sebaliknya. Ini kan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau menurut saya kembali kepada hakikatnya, komunikasi adalah hal yang paling utama di antara mereka berdua. Hukum itu sebenarnya sudah jelas aturannya, tapi ketika komunikasi itu dikedepankan, apalagi ini aspeknya adalah perjanjian, kalau ada lagi yang mengatakan ini hubungan antara ayah dengan anak, tidak mungkin anaknya mencelakakan bapaknya itu ya. Bapaknya dan sebaliknya. Jadi itu yang harus dipahami dulu ketika benar-benar memahami permasalahan ini. Okay. Kedua, kadang-kadang kalau sudah mau nakal, ini misalnya bisa dibuat sebagai alasan pembenar. Kalau mau nakal, sudah darurat kan? Sudah ada dari pemerintah mengatakan ini darurat. Nah, ini bisa dia mengatakan ini darurat. Dia bisa mengatakan kepada hakim bahwa posisi saya darurat. Force major gitu ya? Force major. Dia bisa mengatakan begitu. Tapi balik lagi, ngapain capek-capek ke pengadilan? Kalau masih bisa diselesaikan secara berdua atau bipartit. Nah, itu saya pikir kunci utama di dalam penyelesaian ini. Komunikasi dan keterbukaan informasi dari kedua belah pihak itu, Bang ya? Iya, karena saya bukan membela buruh, tapi buruh itu pun pasti melihat apa yang dilakukan oleh bosnya, apa yang dilakukan oleh majikannya. Sepanjang dia juga lihat itu, majikannya itu dengan itikat baik, jungkir balik, mencari talangan kemana-mana supaya usaha ini, dia juga bakalan menuntut apa-apa kok. Betul. Bukan karena saya lebih banyak mengadvokasi buruh ya, tapi buruh itu juga tetap berpikiran seperti itu. Nah ini Bang, bicara ini Bang, kemana kita para pekerja atau bahkan mungkin pengusaha harus mengadukan persoalan ini ke Peradi? Karena kita kan dalam kondisi kayak sekarang, apalagi karyawan, apalagi buruh, tentu tidak memiliki uang nih. Karena kita dengar Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokasi Indonesia memberikan layanan pro bono untuk persoalan tenaga kerjaan. Tapi ada syarat-syaratnya mungkin. Seperti apa Bang, bisa disampaikan Bang? Ya, jadi kalau kita di Perhimpunan Advokat Indonesia itu, kita punya 110 cabang di seluruh Indonesia. Kita punya 110 cabang dan kita bisa memberikan konsultasi kepada semua teman-teman buruh yang mengalami masalah seperti ini. Dan itu gratis. Dan itu gratis. Bahkan kalau ada yang minta uang bisa ngadu kepada Togar. Saya laporkan itu ke kode etik. Bisa dipecat itu advokat kalau minta ada uang. syarat tertentu kaitannya dengan ini? Apa yang harus dibawa, dokumentasi apa yang harus mereka siapkan? Memang karena ini adalah layanan cuma-cuma, sedangkan di sisi lain dia ditangani oleh pengacara profesional, memang harus ada dua syaratnya. Syarat formalnya tentu dia miskin. Miskin tentu cukup dibuktikan oleh surat dari
kepala desa atau lurah. Oke. Dan kedua ya tentu ada dasar hukumnya. Soalnya kalau tidak ada dasar hukumnya kan percuma kita lapor. Nah, tapi dasar hukum ini nanti biar teman advokat yang di 110 cabang itu nanti yang mengevaluasinya. Tapi dengan ada surat keterangan miskin, silakan datang ke pusat-pusat bantuan hukum di 110 cabang di seluruh Indonesia. Artinya dengan tangan terbuka, Pak Adi dengan pusat bantuan hukum akan menerima mereka tentunya dengan Gratis. persyaratan yang tadi dan gratis tentunya ya. Gratis. Baik, terima kasih Bang Togar, sangat menarik perbincangan kita malam ini. Semoga apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi memberikan manfaat, terutama pencerahan kepada kawan-kawan pekerja maupun juga kawan-kawan pengusaha tentang apa yang harus bisa disiapkan bila kita harus menghadapi persoalan seperti ini. Dan kita juga tentu berharap persoalan ketenagakerjaan merebaknya PHK di pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai dan kembali normal sehingga karyawan-karyawan dan pekerja-pekerja bisa kembali bekerja dengan baik, perusahaan pun bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bang Togar, sehat selalu, kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Salam pro bono. Salam pro bono. Dan demikian pemirsa Telisik Hukum telah usai dengan Bapak Togar sejabat dari sebagai Kepala Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokasi Indonesia. Minggu depan kita akan berjumpa lagi tentunya dengan persoalan-persoalan hukum yang lebih menarik lainnya. Saya Oki Zainufri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Telisik Hukum akan tetap menemani Anda. Sampai jumpa.